Saya bertanya nih, bagaimana kinerja Lurah Baraya dalam hal ini Ibu Andi Siti Hamdana? Bagaimana tentang kerja-kerja atau kinerja yang ia lakukan selama ia menjabat 1 tahun terakhir ini? Menurut saya sih kinerja Ibu Lurah yang sekarang menjabat itu sangat memuaskan dan sangat bagi menurut warga semua pelayanannya itu bagus, baik dan sesuai dengan prosedur yang ada di kantor Lurah. Oh, luar biasa ya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Dan harapannya kepada Lurah Baraya seperti apa? Harapan kami sebagai tokoh masyarakat warga Baraya kepada Ibu Lurah, mudah-mudahan bisa menjadi lurah untuk yang kedepannya lagi, Pak. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Bu Haji, selama Ibu Lurah menjabat, bagaimana tanggapan tak? Baik kinerjanya atau bagaimana menurut tak? Saya rasa isi tidak ada masalah, pokoknya tidak ada yang menyulitkan. Oh, berarti bagus. Jadi selama Iya. menjabat setahun ini? Iya. Iya, terima kasih Bu Haji. Bertanya, bagaimana kinerja Lurah Baraya dalam hal ini untuk masyarakat, khususnya Kelurahan Baraya? Kalau saya selama ini tidak pernah ada, saya rasa kalau dibilang tidak diperhatikan, tidak diapa. Iya, Malah berarti sebenarnya kalau seperti Ibu Lurah ini tidak pernah saya datang, tidak di nih. berarti pelayanan Lurah Baraya, Ibu Lurah Baraya dalam hal ini sangat produktivitas ya. Iya betul. Iya, terima kasih. Saya bilang Cuman karena kayaknya miskomunikasi nih. Kita kan menelpon dia sebelum besok pipa. Tapi kita tetap suruh dia ke sini. Kayaknya kan mungkin pulang Bu. Jadi saya lagi kembali datang, mamanya lagi datang. Apakah Lurah di sini tidak dihargai? Saya Jawabannya hargai, saya Bu. bilang Pak besok pi. Saya Kita hargai tetap Bu. suruh ke Kalau sini. kita bijak sebagai Lurah Baraya di Bijak sini, bagaimana lagi, kalau kita Pak? bijak pasti kita kasih. Mungkin ke sekolah duluan. Apa sih? 5 menit persoalannya kita kasih, tidak ada masalah. Kita ini diatur, jadi kita bekerja sesuai tupoksi. Cocok Ibu. Kalau saya Cocoknya Pak, tupoksinya di mana kalau kita bilang cocok? Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS dalam Traxel Retas Kasus. Kali ini saya berada di kantor Lurah Baraya, Kota Makassar. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Lurah sendiri, yaitu Ibu Lurah Andi Siti Hamdana. Iya. Benar ya? Benar, Pak. Iya. Dan tidak main-main, saya menempuh jarak yang cukup jauh dari kantor langsung ke kantor Lurah Baraya ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk langsung mengklarifikasi tentang adanya tuduhan serta fitnah dan
pemberitaan yang bersifat hoax tentang buruknya kinerja Lurah Baraya dalam hal ini. Saya langsung saja bertanya kepada beliau ya, mengklarifikasi apakah benar hal itu. Dan baru-baru tadi saya juga secara tidak sengaja bertemu dengan beberapa warga, lalu bertanya-tanya tanpa sepengetahuan beliau tentang kinerja Lurah Baraya, yaitu Ibu Andi Siti Hamdana dalam hal ini. Saya langsung bertanya kepada Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oh baik ya, syukurlah. Aktivitas sehari-hari juga lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Nah saya langsung saja tentang berita yang tersebar di sosial media maupun di beberapa berita-berita online tentang pencitraburukan. Mungkin tepatnya saya katakan seperti itu ya. Karena tadi juga saya coba-coba bertanya ke warga sekitar secara random untuk membuktikan apakah benar nih berita ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Tentu untuk itu saya harus bertanya langsung kepada warga. Iya, benar. Nah, seperti apa sih sebenarnya kronologisnya? Kronologisnya awalnya cuman boleh dikata itu cuman sepele sih Pak. Karena kenapa dia angkat berita yang kayak begini kan? Awalnya itu cuman ada kan pembagian bantuan beras 10 kilo di kelurahan dan semua kelurahan yang ada di Kota Makassar memang begitu di kantor lurah dibagikan dan itu kita sesuai dengan aturan yang ada yang memang administrasinya itu harus ada fotokopi KK KTP yang memang untuk dipertanggungjawabkan ke Bulog dan apalagi ketahanan pangan. Memang seperti itu mekanisme yang ada. Iya, memang begitu Pak. Aturan memang dari pemerintah seperti itu. Iya, karena sebagai pertanggungjawaban memang begitu Pak. Oh, karena kalau langsung diberikan mana pertanggungjawabannya? Betul, kan tidak ada Pak. Jadi harus ada fotokopi KTP dan KK. Itu. Terus waktu itu ada datang warga ke sini, tapi itu sudah di luar jam kerja. Di luar jam kantor. Iya, sudah di luar jam kantor. Itu jam 5 lewat Pak. Dia datang ke sini, terus staf saya kan sudah pulang semua. Iya. Yang ada sisa swaklola yang biasa membersihkan di sini dan warga yang ada di sini yang membantu waktu itu untuk memberikan bantuan ke warga, menyalurkan bantuan ke warga itu. Terus datanglah ini warga minta, tapi kan kakaknya itu buram, jadi saya bilang begini, adakah kakak yang terang? Katanya terang. ada Bu, tapi di sadelnya suamiku, sadel motornya. Saya bilang begini, kalau begitu besok fotokopi maki datang maki ambil Ki, karena lagian juga ini kan sudah tutup. Itu Ji Pak awalnya. Jadi tidak ada sebelum dilanjutkan, jadi tidak ada bahasa penolakan. Nggak ada, kita nggak tolak Pak. Bahasa pelayanan yang tidak mumpuni juga tidak ada. Nggak ada sih Pak, cuman kan menelpon ketua LPM. Jadi saya bilang begini, besok Pak kita suruh datang, tapi tetap dia suruh datang ke sini. Saya bilang begini, besok saya sudah sampaikan ke ketua LPM dan dia suruh saya ke sini. Lagian juga kan tidak ada stafku. Iya. Saya juga sudah siap-siap mau pulang. Dia bilang kasih dulu. Pak, masalah waktu ini besok baru diambil. Itu Pak, awalnya begitu. Terus besoknya dia sudah surati saya untuk datang aksi protes. Katanya pelayanan di sini tidak pro ke warga. Saya bilang begini, yang bilang tidak pro itu siapa? Dan yang dia katakan itu tidak pro yang bagaimana? Ya karena selama ini justru saya tidak mau pilih kasih sama wargaku karena sebelumnya ada datang warga Pak, nggak lengkap juga administrasi, jadi saya bilang lengkapi dulu. Karena kapan saya kasih satu saja warga yang begitu, akan ada warga yang lain yang protes Pak. Intinya berarti di sini saya dong yang tidak pro keluarga, tidak netral keluarga. Tidak adil. Jadi jelas sekali ya, sekali bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, bagaimana warga itu terpenuhi segala bentuk keluhannya, baik itu keluhan yang bersifat administratif maupun langsung yang bersinggungan dengan bantuan. Nah, ada kecemasan yang terjadi terhadap si pelapor. Ya, kecemasannya itu karena ketidakbecusan katanya di dalam melayani warga. Namun pada kenyataannya
setelah kami investigasi ke bawah, setelah kami turun langsung ke lapangan, bertanya kepada warga yang random, Iya. itu kok memang tidak terjadi seperti itu. Iya, Pak. Heeh. Makanya saya anggap ini sebenarnya cuman apa ya? Kalau saya bilang sepele itu terlalu apa ya? Cuman masalah waktu saja. Kan besok masih bisa. Iya, betul. Masih bisa, dan saya tidak bilang saya tidak bakalan kasih. Saya bilang saya kasih besok, P. Kita juga mau pulang. Karena di luar jam kantor lah. Yang pertama sudah di luar jam kantor. Iya. Yang kedua kita tidak menolak, bahkan kita tidak mengatakan tidak terhadap Tidak. warga yang meminta bantuan. Sampai baru ini Ketua EPM ngotot untuk kasih saja kebijakannya, Bu Lurah kasih saja. Jadi saya bilang Justru ada paksaan seperti itu. kayaknya Ada kalau paksaan. dia bilang kayak maksa sedikit lah Pak ya, Iya. karena dia bilang kasih saja dulu. Besok Pi menyusul anunya, administrasinya, tanda tangan. Saya bilang jangan Pak mengajarkan warga untuk tidak taat aturan. Iya. Karena aturannya ada administrasi, ada fotokopi KTP, Iya. beras juga kita kasih. Harus tertib administrasi Iya. dong. Makanya kita harus, saya bilang begini, jangan diajarkan warga untuk tidak taat administrasi Pak. Karena ini memicu warga untuk tidak peduli lagi apa perintah lurah, apa inilah. Begitu. Iya, Tapi iya. ya entahlah saya bagaimana, kenapa dia sampai berpikiran saya ini berkinerja buruk. Dan apalagi kalau dia itu berkinerja buruknya itu kriterianya atau apalagi scoringnya itu yang bagaimana dia yang dibilang Iya. berkinerja buruk. Iya, jadi tidak tepat pada sasaran tuduhannya Iya. ya. Terus- Bahkan jauh daripada itu. Iya, Ah, sempat juga dia katakan saya ini arogan. ah. Terus arogannya di mana? Kalau arogan itu kayaknya saya ini bagaimana ke warga, tapi Oke. warga katanya ini ya menurut warga. Tapi dalam gini, somber lagi. Kalau masalah suara saya, oke lah. Itu kan Iya. suara saya memang besar, Pak. Iya, iya, oke. Karena itu pemberian dari Tuhan. Jadi kalau dia protes suara saya, silahkan protes Tuhan. Iya. Kan tidak ada masalah suara intonasi besar, intonasi kecil, Iya, karena untuk intonasi penegasan parah, saja, iya. Pak. Bukan marah, tapi penegasan. Itu, Ji. Apatah lagi kita ini kan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Orang-orang di luar sana bilang memang orang-orang Makassar Makassar, itu suaranya. ciri khasnya suaranya keras gitu. Iya. Kalau saya memang begitu, Pak. Suaraku memang besar, jadi awal saya di sini itu warga bilang, ih itu Bu Lurah suaranya besar, marah-marah. Saya bilang, memang kalau orang baru tahu saya, Iya, betul. dia kira saya ini. Tapi kan dia belum tahu. Setelah berjalan, mereka sudah datang. Saya bilang sama warga, silahkan datang di kantor. Ada urusan tak, tidak ada urusan tak, kalau mau datang Silaturahmi. silahkan silaturahmi. Saya tuh suka kalau kantor lurah rame. Iya, 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 iya. Dan ada unek-unek tak, silahkan sampaikan ke saya, kita sama-sama selesaikan. Itu Pak. Jadi sesuai dengan cita-cita yang telah diinginkan oleh masyarakat bahwa Lurata Sombereki. Tapi kalau ndak percaya kalau dia bilang lurah somber, silahkan tanya ke warga. Jadi Sombere itu para netizen ya. Jadi sedikit saya Bukan jelaskan. si arogan. Iya, sedikit saya jelaskan ya para netizen bahwa Sombere itu ialah ciri khas orang-orang Makassar yang sering bertutur sapa, menyapa, bahkan sering bersay hello istilahnya dalam komunikasi Iya. kita sehari-hari ya, sering tegur sapa, santun, berpapasan juga sering kita saling sapa, itulah Sombere para netizen. Pernah juga dia bilang begini, turun ke warga. Saya turun ke warga. Sempat ada warga, sekali-sekali turun belura ke warga. Saya bilang, di mana Ki tinggal, di lorong mana? Sampai ke lorong tikus saya jalan tikus saja saya tahu daerah tak di sana. Saya bilang ini karena saya pernah turun, saya sering turun. Saya tahu lorong yang mana. Ini ada jalanan tembus ke sini, saya tahu Pak, karena saya sering turun ke warga. Iya, saya dengar dari warga juga, warga sekitar ya. Dulu kan ini tempatnya siapa sih yang tidak kenal Kandea? Ya, perang-perang. Iya, tempatnya orang perang-perang ya. Iya. Tapi ada beberapa pengusaha ya yang Iya. sempat saya tanya-tanyai, itu mengatakan sudah 1 tahun terakhir ini perang antara remaja, antara kelompok itu sudah tidak ada lagi. Oh iya, benar Pak. Entahlah apakah ini memang
sudah waktunya atau bagaimana, tapi alhamdulillah sekarang ini ya adem-adem, sudah adem-adem. Iya. Yang biasanya kita khawatirkan itu malam Natal, itu lewat. Iya. Malam tahun baru lewat. Ramadan alhamdulillah semua terlewati dengan aman-aman saja. Yang dulu katanya itu biasanya kayak minum obat, Pak. Iya, 3 kali sehari. Saya waktu pertama masuk di sini juga baru 1 hari, Pak. Ditelepon Babinsa saya. Oke. Jam 2 malam. Bu Lurah pecah di sana. Apanya pecah, Pak? Dalam gini. Tawuran lagi. Saya, jadi saya harus bagaimana nih? Apa saya harus turun dalam gini? Karena Ibu Lurah perempuan. Cukup saya disampaikan saja. Ibu Lurah harus tahu saya. Oh iya. Insya Allah saya akan turun. Kalau besoknya saya turun. Menyapa warga ini. Alhamdulillah, Pak. Dengan kerjasama Polres. Polres. Apa? Polsek Bontoala. Bontoala maksudnya. Iya. Polsek Bontoala dan Polres juga sih, Pak. Sudah. Oke. Bantuan mereka alhamdulillah Baraya sampai sekarang aman-aman. Oke, harapannya. Jadi kan kita sudah klarifikasi nih. Iya. Segala bentuk tuduhan, cacian, makian, bahkan fitnah-fitnah yang sudah digelontorkan. Nah, bentuk care kita kepada masyarakat pun sudah terlaksana dengan baik dan benar. Iya. Satu statement penutup sebelum kita tutup hasil daripada investigasi retas kasus ini, harapannya kepada masyarakat seperti apa, dan yang kedua harapannya kepada pemerintah stakeholder yang lebih tinggi seperti apa, bisa langsung dijelaskan dan dipaparkan agar netizen tahu siapa sih sosok lurah kita yang satu ini. Harapan saya kepada masyarakat, marilah kita sama-sama bekerja, saling bahu-membahu, jangan sampai Baraya ini keluar. Itu selalu Baraya itu perang-perang, jangan itu lagi yang keluar. Baraya ini mudah-mudahan kedepannya kompak dan lebih bagus lagi, Pak. Jangan itu yang perang-perang dulu. Di mana tinggal? Oh, di jalur Gaza. Sekarang tidak ada lagi jalur Gaza, tapi jalur perdamaian. Diistilahkan dulu jalur Gaza, Pak. Sekarang jalur damai, perdamaian sekarang. Tidak ada lagi jalur Gaza. Dan harapan saya kepada pimpinan saya, mudah-mudahan ini apalagi bisa melihat bagaimana kita di bawah ini bisa membantu Bapak untuk membangun atau melaksanakan programnya Pak Wali, jaga anak tak, menjaga kebersihan wilayah, long waste yang sekarang kita sudah panen yang programnya Pak Wali, apalagi penanaman 1 juta polybag, sekarang kita sudah menikmati, sudah panen dan alhamdulillah. Terima kasih Pak Wali. Berarti sebelum terima kasih ke Pak Wali, berarti long waste ini, program long waste ini sudah berjalan ya, dan menuahkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah. Kita sudah menikmati dan waktu itu ada Pak Camat juga, kita sama-sama Pak Camat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan PKK Kelurahan, kita sama-sama panen dan itu ada hasilnya. Jadi kalau saya mengistilahkan, bukti yang mana lagi yang engkau dustakan? Dan sejauh apa lagi yang harus kulakukan? Saya MDS dan Ibu Lurah Andi Siti Hamdana dalam hal ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam independensi. Iya, terima kasih banyak.